Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozan Tegar dari kelompok 6. Di sini saya akan menjadi moderator dan memimpin presentasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Wildan Wireska dari kelompok 7 dengan judul materi penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko. Oke, untuk mempersingkat waktu kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Sini saya akan mempresentasikan yang berjudul penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko. Oke, yang pertama ada konsep kehati-hatian dalam bank syariah dan bank konvensional. 1. Pengertian prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan, terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang kedua adalah konsep kehati-hatian dalam perbankan. Dalam hemat saya, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dukungan pengawasan oleh Bank Indonesia atau BI dengan mewajibkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam suatu perbankan syariah merupakan solusi yang terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Ada B, ketentuan kehati-hatian dalam bank syariah dan bank konvensional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini, penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 berbunyi, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. C. Tujuan kehati-hatian dalam bank syariah dan bank konvensional. Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan. Penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan atau fit and proper test tidak bersifat seremonial. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya, serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya. Perbankan syariah seringkali mengalami kegagalan dalam mempercayai nasabah, sebab pada realitasnya bahwa nasabah juga banyak yang prestasi.
Faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada faktor intern, berasal dari pihak lembaga. Dan yang kedua ada faktor ekstern, berasal dari pihak luar. D. Konsekuensi hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian bank syariah dan bank konvensional. Pasal 49 ayat 2B Undang-Undang Perbankan dan pasal 63 ayat 2B Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. E. Struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipertanyakan oleh beberapa kelompok. Yang pertama dari Saudara Hadi, pertanyaannya adalah apakah ada dampak positif dan negatif jika bank tidak menjalankan kehati-hatian? Terus pertanyaan yang kedua dari Saudari Intan, pertanyaannya mengapa bank perlu menjalankan atau perlu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatannya? Terus pertanyaan terakhir dari Aisyah, pertanyaannya apa tujuan asas perbankan? Tujuan asas perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan prudential principle? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hadi. Dampak positifnya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan dampak negatifnya akan berdampak pada kesehatan bank, di mana akan menimbulkan kredit macet. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Intan. Hal ini mengindikasikan sangat pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin sophisticated yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya terus nasabah dan bank yang sehat. Dan yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aisyah. Prinsip kehati-hatian atau prudential principle adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi barusan bisa dipahami dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.